orang tua dokter, yang dokter adalah ayah saya, mama saya bukan dokter, tapi kalau salah satu orang tua dokter biasanya pingin punya anak yang jadi dokter. Saya harus kuliah, nanti setelah kuliah saya harus bisa melanjutkan bisnis keluarga ini. Pengen menjadi pemain alat kesehatan terbesar di Indonesia. Kalau pedal juga berarti? Iya nih, baru main nih pedal. Baru mulai dari kapan? Dari sebulan yang lalu. Sama aja, aku baru mulai tahun ini. Itu kayaknya pas aku main pedal hari itu, terus pas ngeliat Instagram, kayaknya semua orang hari itu juga lagi pedal. Iya kan, semua sekarang di Instagram pedal semua. Iya bener-bener, udah sampai Surabaya ya? Udah sampai Surabaya. Sampai Surabaya. Banyak lapangan baru mau buka itu. Iya lagi. Seru sih ya pedal ya? Seru. Ya tapi kalau aku mah, ya. Lebih kan pada baru belajar, jadi seru gitu, learning curve-nya sama. Bener sih. Oke, Udah. standby. Oke. Action. More than just Hidden Gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Louis Hartanto. Hai Mira, sehat. Hai Glenda. Halo Ko Louis, thank you so much for coming. No worries. Apa kabar kok? Baik nih, baru terbang dari Surabaya untuk kesini. Khusus kesini? Iya. Wah, terima kasih banyak. Jadi domisili aslinya di Surabaya ya kok ya? Saya tinggalnya di Surabaya, lahir sama besar di Surabaya juga. Masih oke, orang Surabaya nih ya. Nah, kalau Louis ini juga dikenal sebagai salah satu direksi dari Omed ya kok ya? Ya, saya Sales Director di Omed atau PT JMS Medica Industri Tbk. Oke, ini listingnya berarti kan perusahaan TBK. Ini mungkin sahabat Meraset pernah dengar juga nih tikernya. Boleh diceritain nggak sih kok untuk Omed sendiri atau Jaya Medica ini secara singkat seperti apa? Atau bergerak di bidang nggak? Jadi kita sebutnya Omed. Omed tuh actually singkatan dari OneMed. OneMed itu adalah brand kita sendiri. Kita bergerak di bidang alat kesehatan. Jadi kita ada manufacturing, ada distribution, sama ada retail. Jadi kita fokusnya di alat kesehatan. Kita sebutnya BMHP, yaitu barang medis habis pakai, lebih ke alat-alat yang sekali pakai buang atau disposable seperti jarum suntik, kasa, selang infus, dan juga cairan-cairan antiseptik dan disinfektan. Oke, berarti supply-nya itu ke mana aja nih? Ke rumah sakit kah? Farmasi? Customer base kita paling banyak ada di rumah sakit, mulai dari rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, dan juga kita ada supply ke dinas kesehatan sampai ke puskesmas-puskesmas. Barang kita bisa dicari di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita juga selain itu kita ada supply ke laboratorium, ke dokter gigi, ke klinik, dan juga misalnya BKKBN atau juga PMI. Jadi customer base kita sangat luas. Dan juga sejak COVID ini kita ada jual di e-commerce juga untuk alat-alat kesehatan rumah tangga. Dan kita lihat trennya sejak COVID itu orang-orang atau masyarakat lebih aware oleh kesehatan mereka sendiri. Jadi mereka sekarang lebih juga peningkatan penjualan untuk barang-barang kita sebutnya medical home care ini naik. Karena mereka mungkin tes gula darah di rumah, mereka melakukan tensi di rumah. Dan itu mereka lebih aware dengan kesehatan mereka. Oke, jadi customer base-nya luas ya, mulai dari B2B sampai dengan B2C juga. Itu semenjak COVID, bagaimana sih pengaruhnya dengan penjualan dari Omed sendiri kok? Tentunya, karena kita perusahaan TBK bisa dilihat di buku financial kami, mungkin waktu COVID, sales kita ada naik, dan setelah COVID ada penurunan, tapi sejak 2 tahun lalu atau sejak 2022 setelah COVID dan sekarang itu mulai stabil dan kita sudah bisa melihat ada growth lagi di penjualan kami. Dan tentunya kita bisa lihat setelah seperti yang saya jelaskan tadi di mana retail healthcare itu naik, bisa kita lihat juga di perusahaan kami di mana penjualan e-commerce dan retail ini naiknya sangat pesat. Oke, jadi terbantu juga dengan adanya teknologi dan memang masyarakat ini juga semakin kesini semakin sadar akan kesehatan gitu ya kok ya. Nah, kalau boleh tahu Omed ini sudah berdiri sejak kapan sih kok? Jadi sedikit history mengenai Omed, berdiri dari tahun 1992. Pertama adalah perusahaan distribusi dan pada tahun 2002 founder kami Dr. Yakobus Jemi Hartanto buat pabrik pertamanya. Dan di tahun 2016 buat pabrik kedua, dan di tahun 2017
kita start mungkin 2022, tapi baru akan running tahun ini pabrik ketiga yang ada di Batang di Jawa Tengah. Oh, jadi terus ekspansi nih Iya. ya. Oke, aku dengar-dengar ini juga dari bisnis keluarga ya awalnya, kok betul nggak? Benar, jadi foundernya yang saya sebutkan tadi Dr. Jimmy adalah ayah saya, dan juga ibu saya Bu Siana adalah founder perusahaan ini. Oke, jadi perusahaan keluarga. Nah, kalau Koko sendiri nggak jadi dokter ya, tapi langsung bekerja di perusahaan Omet ini? Ya, kebetulan saya nggak jadi dokter. Saya dulu kuliah di SMA di Surabaya, kuliah di Boston di US, dan saya pulang, saya sempat kerja dulu di toko, dan setelah itu mulai saya masuk perusahaan distribusi, dan akhirnya pada 2-3 tahun lalu saya jadi sales director di Omet ini. Oke, so far bagaimana nih dengan perkembangan teknologi dan sales yang tentunya sangat berhubungan nih dengan pekerjaan Koko Louis? Bagaimana dipengaruhi oleh teknologi? Iya, tentunya kita harus ngikutin teknologi. Sebagai contoh, misalnya kita punya dari toko retail kami, kita nggak bisa kalau nggak jualan online, Mhm. karena memang kita lihat dari Sengaruh itu ya, Kok? ngaruh sekali meskipun alat kesehatan ya Iya gitu. iya iya. Ini kita ngomongin retail ya, bukan yang B2B Iya, ya. yang retail tuh sangat mengaruh sekali dari online-nya, dan juga dari pertama kan e-commerce, sekarang semua juga tahu zamannya live, di live itu juga pengaruh sekali, jadi kita juga melakukan live, intinya berarti kita harus mengikuti perkembangan Oh, zaman, kita nggak boleh konvensional dan tidak mau mhm. mengikuti. Kan meskipun let's say kursi roda, itu orang juga ternyata mulai banyak yang beli online, padahal kan kursi roda orang suka nyoba, suka lihat Mhm. barangnya, tapi ternyata mereka juga sekarang suka beli online. Segitu ngaruhnya penjualan di e-commerce itu, Kok? Iya, benar. Wow, itu kalau untuk penjualan dari segi e-commerce atau digital, itu mempengaruhi berapa persen sih, Kok, dari total penjualan? Jadi kalau di kami ini penjualan retail yang B2C langsung dari Yes. perusahaan kami itu sekitar 10% dari total sales kami. Dulunya nggak segitu? Dulunya mungkin sekitar 3-5%. Hampir 2 kali lipat naiknya ya? Ya. Oke, itu dari pandemi, Kok? Ini mungkin tahun ini udah mencapai 10%, waktu start pandemi itu 3-5% itu. Oke, jadi sebegitu pesatnya dan ke depannya dengan perkembangan teknologi bisa jadi lebih naik lagi gitu ya? Ya. Dan tentunya selain perkembangan teknologi, dengan teknologi ini kita juga bisa lebih dekat ke customer base kami, mulai dari kita punya loyalty reward, mulai dari orang bisa ngechat kami untuk penjelasan Mhm. produk yang lebih detail. Jadi ini semua akan membawa pengaruh untuk kami dan customer kami. Oke, itu kan positifnya, jangkauannya jadi tidak terbatas. Ya. Tapi kalau dari segi negatifnya atau tantangannya sendiri, itu apa sih, Kok? Tentunya kalau dari e-commerce yang luar biasa dan live ini, kita bisa harga sangat open sekarang kan di Mhm. Era Secret, jadi Jadi persaingannya seketat itu nggak? persaingannya jauh lebih ketat. Sekarang bisa dilihat banyak toko-toko Iya iya. di e-commerce dan toko-toko retail itu yang luar biasa, harganya juga sangat bersaing sekarang. Jadi nggak bisa kita hanya ngomongin harga aja, sekarang kita juga harus servis yang bagus, kecepatan delivery, dan juga ketepatan produk dan quality produk itu juga sangat penting. Oke, nah ini kan kita ngomongin soal perkembangan digital. Nah, tapi kalau dari segmentasi B2B sendiri, apakah Omet masih terus akan kokoh di situ nih, Kok? Ya, di B2B sendiri, jadi kalau dari kami ini, eee, gimana kita ningkatin revenue itu tentunya dari existing customer nggak boleh hilang, Ya. penambahan new product atau penambahan product mix ke customer, dan juga penambahan new customer. 3 ini strategi yang kita terapkan untuk yang B2B. Selain itu juga tahun ini kita punya strategi untuk lebih ke communication, jadi kita ingin bisa communicate atau menyalurkan eee, visi misi perusahaan kami ini lebih baik ke customer kami, dengan begitu kita bisa lebih dekat dengan customer. Jadi mengutamakan relationship juga nih ya dengan Ya. customer. Oke, Koko ini kan memegang satu perusahaan Omet yang istilahnya lini bisnisnya menjangkau ke seluruh Indonesia, gitu ya. Untuk background pendidikan mungkin tadi sempat disebutkan di Boston. Belajar apa dulu di Boston, Kok? Dulu saya di Babson College, saya belajar Bachelor of Science in Business Administration. Oke, itu memang dari awal peminatan memang ditujukan untuk memegang perusahaan atau sebenarnya Koko dulu punya cita-cita lain nih? Jadi kalau mungkin sedikit cerita, orang tua dokter, yang dokter adalah ayah saya, mama saya bukan dokter, tapi kalau salah satu orang tua dokter biasanya pingin punya anak yang jadi dokter. Betul. Tapi kebetulan kakak saya nggak jadi dokter, saya juga nggak ada minat untuk jadi dokter, jadi akhirnya saya masuk bisnis. Oke, tapi dari ayah sendiri mungkin nih terutama, ada nggak sih sempat menyampaikan,
keinginan gitu untuk anaknya jadi dokter, tapi akhirnya Koko kan nggak mau gitu ya? Ya, pernah tentunya mungkin, sahabat Mira yang punya orang tua dokter, juga pasti pernah ada info kalau, "Ayo mau jadi dokter nggak?" Gitu. Oke, tapi setelah Koko menyampaikan bahwa memang minatnya nggak ke situ, respon orang tua bagaimana? Respon orang tua, "Oh ya nggak apa-apa kalau nggak mau, Mhm. jadi dokter, pengen ambil sekolah apa?" Akhirnya saya bilang, Oke. "Oh saya pengen ambil sekolah bisnis." Oke, kenapa waktu itu pingin, mendalami bisnis kok? Karena waktu itu, ayah saya udah mulai membesarkan bisnisnya dan saya melihat ada, potensi untuk di mana ngelanjutin, bisnis ayah saya ini. Usia berapa itu? Waktu itu saya mau masuk kuliah berarti tahun 2009, saya mungkin masih umur 18. Berarti di usia 18 tahun itu sudah ada pikiran untuk mengembangkan bisnis keluarga? Iya, Biasanya saya 18 tahun kan masih pengen asik-asik, main-main sama teman-teman. oh ya tapi kan, ingin nanti paling nggak ada ide, "Oh saya harus kuliah, nanti setelah kuliah saya, harus bisa melanjutkan, bisnis keluarga ini." Oke, tapi selain pekerjaan gitu, untuk sehari-harinya Ko Luis nih, apa sih yang dilakukan untuk bersantai atau mungkin, me time-nya gitu? Saya hobi main golf tapi, lately ada olahraga baru, padel ini yang mungkin di Jakarta juga lagi populer sekali. Saya Betul. mulai belajar main padel bulan lalu dan ya kalau boleh dibilang seru juga ya, gitu. Oh gitu ya. Nah, itu kan tadi Koko sempat mention waktu pertama kali ke Indonesia balik itu kerja di toko. Ya. Di toko ngapain kok? Waktu di toko, waktu itu saya mulai belajar produk, terus saya mulai, belajar jaga kasir, mulai belajar untuk, apa aja yang di toko yang harus dikerjakan di toko. Jadi dari situ paling nggak saya punya pengalaman untuk, running toko, untuk ngecek stok, dari sana saya belajar banyak, gitu. Oke, untuk manajerial kecil lah ya, skala Iya, kecil itu berapa lama tuh kok? saya kayak hampir 6 bulan di sana. 6 Iya. bulan. Lalu itu ke head office kah? Waktu itu habis itu saya masuk ke distribusi, Mhm. saya pernah kerja di Jakarta 1 tahun, di situ saya belajar di distribusi, baru setelah itu tahun kedua atau ketiga saya masuk ke head office. Oke. Nah, dari perjalanan karir Koko sendiri gitu, apa aja sih yang menurut, Ko Luis menjadi tantangan tersendiri, terutama mungkin Ko Luis ini, itu kan mungkin punya privilege gitu ya, bahwa memang, keluarga atau berhubungan dengan si pemilik perusahaan. Tentunya, kalau di alat kesehatan ini, kan itu barangnya bukan barang umum. Jadi pertama, saya harus tahu at least barang-barang apa ini yang bisa kegunaan untuk barang ini, mungkin nggak harus sampai detail ya, tapi paling nggak tahu briefly kegunaan produk-produk ini. Kalau menurut saya pribadi, kalau nggak tahu barangnya gimana Mhm. cara mau jualnya, gitu kan. Jadi product knowledge itu sangat important dan di sana ada kalau di alat kesehatan tuh ada learning curve untuk, alat kesehatan itu sendiri. Dan setelah itu tentunya saya karena kalau dari perusahaan keluarga mungkin orang-orang yang perusahaan keluarga juga tahu, eee, kita juga harus bisa berbaur sama staf dan tim yang ada di perusahaan kita. Jadi kita nggak boleh merasa kita tuh privilege langsung Iya masuk iya iya. karena anak bos kita semena-mena, Mhm. kita harus, ngikutin step-nya, kita juga harus belajar dari bawah gimana untuk, bisa running perusahaan dan gimana untuk bisa mengetahui, job desk masing-masing, divisi. Jadi nggak cuman main-main anak bos, terus tahu-tahu naik, nggak gitu ya konsepnya ya Iya, kok ya, tetap ada tanggung jawabnya. benar. Dan so far bagaimana nih memimpin perusahaan yang berapa banyak sih karyawannya kok Omet ini? Karyawannya kalau total mungkin sekitar 2 ribuan. 2.000. Di usia muda bisa memimpin perusahaan dengan karyawan 2.000 orang. Apa bebannya sih kok? Atau tanggung jawab deh, kita nggak ngomongin Tanggung negatif. jawab. Tentunya apalagi sejak udah jadi public company ini kan ada target dan pembukuan, open, itu tentunya kalau kita nggak achieve target atau nggak sales tidak naik itu ada sedikit beban moral kayak kepikiran, apalagi kan sekarang pemegang sahamnya bukan keluarga Keluarga sih. saja, ada, retail, ada investor. Jadi tentunya kalau, harga sahamnya juga nggak sesuai dengan tidak merefleksikan penjualan atau penjualan tidak merefleksikan harga saham itu, kita sebagai yang running company itu ada kepikiran ya, ada beban moral untuk, "Wah gimana nih kita supaya Mhm. investor tuh percaya sama kita? Gimana nih supaya kita bisa naikin sales supaya, Mmm, merefleksikan harga saham kita?" Gitu. I see. Kalau ada orang yang bilang, kalau udah C-level mah enak hidupnya. Kalau dari Koko sendiri? Wah, menurut saya
tambah TBK, bebannya tambah banyak, bukan hanya founder, ada pemegang saham luar, jadi dan juga lebih banyak dokumen-dokumen yang harus dikerjakan, lebih transparan. Jadi semua itu gini dibilang ada plus minusnya, tapi kalau dibilang enak, ya lebih repot yang jelas. Jadi nggak semena-mena, habis IPO enak nih udah perusahaan DBK. Ternyata nggak kayak gitu ya. Ternyata tambah repot, lebih banyak tanggung jawabnya lagi. Tapi kalau waktu istirahat kayak tidur aman kok? Aman, aman. Aman, waktu untuk me time juga masih Masih ada ada. gitu ya. Oke, nah selama bekerja gitu, ada nggak sih tantangan yang bagi Kolois itu paling berat atau menantang? Tentunya kalau karena saya di sales director, tentunya KPI saya utama adalah omset atau sales. Jadi Oh, tiap meeting quarterly atau meeting monthly kalau omsetnya belum mencapai target tuh menjadi sebuah pressure bagi saya dan sebagai tim saya. kalau boleh tahu target marketing sales Omet secara tahunan berapa sih kok? Biasa kita menargetkan sekitar 20% growth. 20% Ya. grow. Kalau tahun lalu berapa nih grow-nya? Waktu 2024 ini kan Belum belum tutup tutup buku ya, ya? tapi mungkin sekitar kita bisa achieve sekitar 10 to 15%. Oke, jadi sedikit lagi mungkin tahun ini mudah-mudahan bisa digenjot lagi ya Kak Ya. ya? Oke, nah kita sekarang ngomongin soal investasi atau keuangan. Ini nggak lengkap nih kalau udah di Denmasters nggak tanya nih ya. Untuk Ko Louis sendiri, ada nggak sih invest di salah satu instrumen? Ya, jadi saya ini customer Mirai Asset juga, saya pakai Wah, aplikasi Mirai Asset, jadi saya termasuk sahabat Mirai Asset. wih, Tentunya kan saya juga belajar investasi dari mulai saya lulus, saya ada megang sedikit uang, saya mulai belajar investasi, jadi saya selalu bagi investasi itu uang yang saya main di safe, maksudnya saya taruh di deposito atau di obligasi, itu yang saya sebut safe untuk pribadi saya, dan saya juga ada bukan main, saya juga ada uang yang saya pakai untuk diinvestasi di saham yang lebih beresiko gitu yang ya? lebih beresiko. Ya tentunya semua by calculation, saham-saham yang saya beli itu saya by calculation saya udah lihat prospek atau enggaknya. Oke, seorang Ko Louis dengan posisinya gitu sekarang, berapa persen sih sebetulnya alokasi dana untuk tabungan atau investasi per bulan? Jadi saya berusaha mengalokasikan sekitar 30%. 30%. Iya, Sisa 70% adalah untuk dipakai kebutuhan sehari-hari. iya. Nah, kan kok Louis ini kan sebagai seorang entrepreneur yang investasi di saham. Nah, apa aja sih yang Koko lihat sebelum investasi saham? Ya, kalau dari saya pribadi, saya selalu invest di perusahaan yang saya tahu tuh di bisnisnya apa. Jadi saya nggak pernah investasi di suatu kode saham atau suatu saham yang saya nggak ngerti itu bisnisnya apa. Terus dari situ saya lihat prospeknya dan saya juga lihat misalnya pembukuannya dari paling nggak ada growth atau enggak seperti itu. Jadi sebenarnya view-nya lebih ke long term gitu Long ya. term ya. Oke, nah itu kan ngomongin soal dasarnya, tapi dari pengalaman. Biasanya sih pernah ada yang rugi-rugi dikit gitu ya. Kalau sendiri pengalaman ruginya ada nggak? Wah tentunya kalau saya bilang nggak pernah rugi, bohong berarti Iya, ya. iya. Ya, saya pernah rugi, jadi waktu COVID saya ada investasi, mungkin sahabat Mirai juga ada yang rugi atau enggak, saya nggak tahu. Saya investasi di GGRM dan UNVR, itu saya rugi lumayan, tapi sampai sekarang saya masih belum cut loss. Waduh, lumayan juga nih. Udah berapa tahun berarti kok hold-nya? Udah 3-4 tahun kayaknya ya, 3-4 tahun, 2 saham itu aja nih? masa Wah, boleh tahu nggak nih spill dikit ruginya berapa gitu kok? ruginya ya di angka di atas 500 ada. Di atas 500. Nah terus Koko gimana tuh ngeliatinnya? Kan mungkin chart-nya juga kurang bagus gitu sampai sekarang. Kenapa masih hold kok? Saya masih hold karena saya tipe yang kalau cut loss segitu kayak nggak tega Oh gitu, nggak jadi tega, lebih ke aduh gitu ya? ya udah sementara saya biarin dulu, berharap ada keajaiban gitu, tapi ya belum tahu ya gimana ke depannya. Nah oke, tapi di luar 2 saham itu, ada nggak investasi Koko yang lain yang mungkin lebih cuan nih dibanding 2 saham itu? Ada, saya pernah untung di beberapa saham, misalnya di PTRO, terus saya pernah cuan di PANI juga, terus ada beberapa saham lainnya juga. Oh, ternyata main saham Koko juga nih kalau wis ya. Lumayan waktu itu untungnya berapa tuh kok?
Untungnya saya nggak inget, tapi ada mungkin di atas ratusan ya lebih. Wih, lumayan. Nah, Koko untuk pemilihan saham sendiri, apakah banyak ya, analisis sendiri gitu dengan waktu yang ada, atau ada beberapa juga nih yang mendengar dari sana sini? Saya juga mendengar dari sana sini, tapi seperti yang saya jelaskan tadi, meskipun saya mendengar dari sana sini, saya lihat dulu kode sahamnya dan lihat ini perusahaan bergerak di bidang apa. Kalau memang meskipun menurut sana sini bagus, terus saya lihat perusahaannya saya nggak ngerti ini Ah, ngapain, itu biasanya saya nggak beli. Karena mungkin kalau waktu masih awal-awal investasi atau awal-awal bermain saham, kan sering FOMO ya. ya, ya, betul. Akhirnya rugi-rugi dikit, tapi FOMO akhirnya kalau rugi-rugi dikit kan jadi banyak. Akhirnya saya belajar untuk mengurangi kefomoan itu, saya belajar untuk tahu dulu ini bisnisnya apa gitu. Oke, nah kalau Luis ini kan selain bekerja di perusahaan TBK, investasi saham juga, ada nggak sih privilege dari Koko gitu untuk kemudahan mendapatkan informasi dibandingkan orang-orang lain? Menurut saya nggak ada, semua sama. Mhm. Saya juga pakai aplikasi RTI sebelum berbayar, sekarang saya pindah karena Oh, karena RTI berbayar. berbayar. Oke, oke. Jadi kan maksudnya semua bisa akses, misalnya semua bisa join Mirai, semua bisa lihat informasi saham-saham itu di online semua. Jadi menurut saya keterbukaan informasi itu fair untuk semua orang. Oke, jadi nggak pandang bulu siapapun, bisa sukses, bisa rugi, tergantung masing-masing ya, Ko ya? Iya. Oke, nah selama berkarir atau ke depannya juga nih, prinsip apa sih yang Ko Luis pegang teguh? Jadi menurut saya untuk semua orang mau bermain saham, mau bisnis, terutama di bisnis itu harus ulet, jangan gampang menyerah dan kerja keras itu paling penting dan juga harus tahu bisnisnya tuh kekuatannya di mana dan selain itu jangan sampai lengah dengan kompetitor karena di semua industri menurut saya termasuk di perusahaan Alkes ini kompetitornya sangat banyak. Jadi kita harus tahu kelebihan kita dan kita harus tahu kompetitor itu siapa. Oke, ke depannya target Omet yang baru akan ada seperti apa, kok? Kita untuk Omet sendiri kita tahun ini harap yang pabrik ketiga di Batang yang saya sebut tadi sudah bisa running smoothly dan juga semua expansion di pabrik kedua di Mojoagung yang kita pakai dana IPO itu juga udah hampir selesai semua. Kita harap di tahun ini dengan selesainya investasi-investasi dan pembangunan kita bisa mencapai growth kita di 20-25% itu. Oke, nice. Nah, untuk personal goal Ko Luis sendiri, ke depannya kok ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Kedepannya saya dan koko saya bisa membesarkan bisnis ini lebih besar dari waktu dari waktu parent saya running bisnis ini. Ada target spesifik kok, mungkin angka atau mungkin ekspansinya mau sampai mana? Untuk angka sih masih belum ya karena kan itu masih long term view, tapi untuk targetnya sendiri kita ingin menjadi pemain alat kesehatan terbesar di Indonesia pertama dan juga kita ingin mengekspor lebih banyak item-item kita ke luar negeri. Up next beberapa pertanyaan ya kok. Definisi mapan untuk Ko Luis apa? Kalau dari saya pribadi, definisi mapan tuh mungkin bisa financial freedom, di mana kita ada selain dapat uang dari pekerjaan kita, mungkin dari salary atau apa, kita juga ada income dari investasi atau yang disebut biasanya orang-orang sebutnya passive income. Jadi itu adalah definisi mapan bagi saya. Mungkin tambahan lagi juga tidak ada utang ya. Nah, oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir sebelum segmen games ya kok. Definisi sukses untuk Ko Luis. Definisi sukses itu bagi saya, misalnya one day parent saya udah retired, atau saya atau kakak saya udah retired, perusahaan Omet ini akan tetap bisa berjalan sendiri, karena semua sudah di-set, dan semua udah kita jelas tujuannya kemana, itu menurut saya definisi sukses untuk perusahaan. Untuk pribadi sendiri, definisi sukses bagi saya adalah jika suatu hari saya bisa membantu lebih banyak orang lagi. Thank you, Ko Luis. Kita langsung ke segmen games ya, Ko ya. Untuk segmen games kali ini adalah satu kata, jadi nanti aku sebut satu kata, Ko Luis deskripsikan lagi ulang, tapi dengan kata lainnya. Oke, siap. Ya, yang pertama, investasi. Uang. Wih, oke. Yang berikutnya, saham. Omet. Wih, sih mantap. Oke, berikutnya, tabungan. Uang lagi dong. Oke, uang tabungan. lagi. Oke, berikutnya, keluarga. Belum punya. Gak apa-apa. Jujur, gak apa-apa. Oke, udah itu aja. Thank you, Ko Luis, sudah berbagi di Eden Masters.
Thank you, Glenda. Oke, Sahabat Firasat, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Ko Louis Hartanto. Kalau kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa like, comment, dan share, dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye! Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan, dan memang mereka yang peduli masa depan. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.